Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur untuk sore ini Tuhan. Setiap kali kami memandang kebaikan-Mu, kami percaya kebaikan-Mu sedang mengalir bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus yang percaya dan siap diberkati, sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Sekali lagi angkat dua tangan katakan, amin. Dua tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Gimana kabar saudara semua? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku, baca sama-sama, untuk kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan, apa saudara? Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terpenjara. Ayat 2-nya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung dan seterusnya. Perhatikan saya. Bulan depan bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan. Dan Tuhan memberikan rema sore ini kepada kita, yaitu kemerdekaan sejati. Katakan sama-sama dengan saya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, miliaran manusia bicara soal kebebasan atau kemerdekaan itu baru sekedar mimpi. Mereka masih bermimpi untuk mengalami kemerdekaan yang sejati. Jutaan orang ada dalam ikatan politik. Jutaan orang ada dalam ikatan perbudakan seksual. Bahkan banyak juga orang yang ada dalam ikatan-ikatan kebiasaan buruk. Sekalipun sudah Kristen, sekalipun sudah percaya Yesus. Banyak orang juga ada dalam ikatan kecanduan, rokok, narkoba, pornografi, dan lain sebagainya. Ada banyak juga orang Kristen yang terjerat dalam kemiskinan dan utang-utang terus. Yang lain lagi ada di dalam ikatan jeratan rasa bersalah, juga rasa takut. Halo? Kok nggak amin? Amin? Iya. Kemudian ada juga yang ada dalam jeratan penyakit, saudara. Itu yang terjadi di banyak orang Kristen. Sementara yang lain terjebak dalam perbudakan agama dan juga perbudakan ekonomi. Ada orang-orang yang juga terjerat dalam pekerjaan, diperbudak oleh pekerjaan. Sehingga saudaraku, seperti tadi saya katakan, kemerdekaan yang sejati hanya sebatas mimpi. Kalau kita melihat pengorbanan Yesus di kayu salib, itu menggambarkan Yesus memerdekakan kita semua dari dosa. Dan semua
Sebab dosa adalah akar dari semua masalah. Ada beberapa orang, bahkan bukan beberapa, banyak orang datang ke saya dalam pengalaman saya menggembalakan. Pak, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya tahu masalah ini timbul karena kesalahan saya. Dan saya nggak tahu apakah Tuhan masih mau nolong saya. Kalau kita pikir nggak ada masalah yang bukan dari kesalahan kita. 90% lebih masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita itu karena kesalahan kita. Tetapi seharusnya kita dihukum, seharusnya kita mendapat pembalasan Tuhan, justru kita mendapat kebaikan Tuhan. Amin. Itulah kasih karunia. Itulah kemurahan Tuhan. Tidak kita upayakan, tidak kita, saudaraku, minta. Seharusnya kita dihukum, tapi justru Tuhan memberi kemurahan bagi kita. Apa sih kasih karunia? Kemurahan yang tidak layak kita terima. Kasih karunia adalah kemurahan yang tidak kita upayakan. Maka Bapak Ibu dalam Yesaya 61 tadi lihat, ini adalah nubuatan Yesaya tentang Mesias, yaitu tentang Yesus. Yesaya menubuatkan, ayat yang pertama, saudaraku, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan good news, kabar sukacita, kabar baik. Katakan dengan saya, kabar baik. Amin. Kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang terpenjara, kepada orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Dan merawat orang-orang yang hancur. Hancur karena apa? Tadi Bapak Ibu, ada dalam penjara, ada dalam kurungan, perbudakan, seperti yang tadi saya sebutkan ABCDE. Untuk memberitakan pembebasan, bla 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 bla. Yang kedua, ayat kedua, kita lihat, untuk memberitakan tahun kasih karunia, tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita. Kasih karunia dan pembalasan, saudaraku, itu seperti dua sisi mata uang. Artinya, karena dosa akan ada pembalasan murka Allah yang seharusnya kita terima. Ini nubuatan tentang Mesias. Maka ketika Yesus ada di Nazaret, dalam Lukas pasal 4, saudaraku, kepada Yesus diberikan kitab, dan Yesus membuka kitab tersebut dan membaca nubuatan Nabi Yesaya. Dan ada satu kejanggalan yang Yesus baca di sini. Yesus membaca, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan good news kepada orang-orang miskin rohani dan miskin jasmani. Dan Ia telah mengutus aku, terus, untuk memberitakan kemerdekaan, pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, diperbudak agama, diperbudak pekerjaan, menjadi buta, diperbudak ekonomi, diperbudak kemiskinan. Kemudian untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Baca sama-sama bagian terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku, Anda lihat Yesus berhenti di sini. Dia kemudian menutup kitab tersebut dan memberikan kepada tua-tua jemaat dan mengatakan, ketika kamu mendengar nas ini digenapi hari ini. Maksudnya apa? Yesus berbicara bahwa ayat ini berbicara tentang Dia.
Tetapi kalau berbicara tentang Yesus, kenapa Yesus nggak berbicara tentang pembalasan Allah kita, tapi berhenti di tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia? Nggak dilanjutkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sebab pembalasan Tuhan ditimpakan kepada daging Yesus sebagai manusia, menghisap semua dosa kita. Maka tadi saya katakan, Yesus yang menerima, saudaraku, tuaian dari yang kita tabur. Kita menabur dosa dalam daging, Yesus yang menerima kebinasaan. Yesus menabur ketaatan, kita menuai pembebasan dan kasih karunia. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan yang ketiga, roh yang memberi hidup. Minggu lalu kita belajar tentang Roh Kudus bukan sekedar roh penghibur. Pemahaman dangkal banyak Kristen, pemahaman dangkal banyak gereja, hanya memberikan pemahaman kepada jemaat Roh Kudus adalah roh penghibur. Betul, tanpa mengurangi peran Roh Kudus sebagai roh penghibur. Dia bukan sekedar roh penghibur. Sebab jika kita mengenal roh Allah hanya sekedar roh penghibur, kita sedang menempatkan diri kita sebagai korban dalam kehidupan. Kita butuh roh penghibur ketika tragedi masalah terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, roh yang ditaruh di dalam diri kita adalah roh Yesus, Roh Kudus. Bukan sekedar penghibur, lebih daripada roh penghibur. Dia adalah roh mencipta, dia roh yang dahsyat. Dan dengan roh yang sama, rasul-rasul memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, karena roh yang sama itu. Dan roh yang sama sekarang ditaruh di dalam diri saudara. Kenali, dia bukan sekedar roh penghibur, tapi roh Allah yang maha dahsyat. Bersama dia, engkau akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Nah, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, kita semua orang Kristen tahu bahwa Yesus membebaskan kita dari dosa, betul. Tapi sedikit orang Kristen yang memahami apakah betul kita juga dibebaskan dari kemiskinan. Kita juga dibebaskan dari rasa bersalah. Kita juga dimerdekakan dari rasa takut. Ya, 2,5 tahun dunia diliputi ketakutan. Terlebih Bapak Ibu awal-awal pandemi. Semua ketakutan. Saya pun juga sempat mengalami rasa takut beberapa hari. Ketika saudaraku saya melihat, saya mendengar orang-orang yang saya kenal satu persatu dipanggil Tuhan karena pandemi ini. Tentunya sebagai manusia ada rasa takut, tetapi ketika saya ada rasa takut, saya melihat, bukankah saya sudah menerima kemerdekaan sejati? Terus kemudian saya mencoba menengok ke belakang, seandainya kita hidup di zaman Yesus hidup sebagai manusia. Dan di saat kita hidup di zaman Yesus hidup, ada pandemi, apakah Yesus juga seperti kita ketakutan? Tentunya tidak. Yesus berjalan di muka bumi dalam pelayanannya bebas dari rasa takut. Yesus bebas dari rasa bersalah. Yesus bebas dari kekurangan. Sekalipun di tengah situasi yang krisis, 5 roti 2 ikan dan 5.000 orang kelaparan, kalau dibiarkan pulang pingsan di tengah jalan, bahkan mungkin ada yang mati kelaparan. Apa yang Yesus lakukan? Apakah dia kemudian, saudaraku, ada kekhawatiran, ada ketakutan? Tidak sama sekali. Apa yang Yesus lakukan? Dia nggak khawatir, dia bebas dari kekurangan. Hal yang sama, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menerima roh yang hebat itu, Tuhan juga memerdekakan kita dari kekurangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan juga membebaskan kita dari rasa bersalah. Ada orang-orang saudaraku yang terus terkungkung dengan rasa bersalah. Karena mungkin kesalahan masa lalu. Kesalahan kepada anak, kesalahan kepada istri, kesalahan pada suami,
kesalahan pada orang tua, kesalahan akan hidup dia menyesal dan terus dihantui dengan rasa bersalah. Sekali kita terima Yesus, Yesus memerdekakan kita dari rasa bersalah. Yesus juga membebaskan kita dari rasa takut. Saudaraku, Yesus dalam pelayanan di muka bumi, pelayanannya lahir dari belas kasihan dan kasih akan jiwa-jiwa. Itu yang membuat kenapa dia tetap berdiri tegak dan tanpa rasa takut menghadapi orang-orang agamawi, menghadapi ahli-ahli Taurat, menghadapi ancaman. Bahkan ketika murid-muridnya mencoba mencegah dia, "Guru, kenapa engkau mau kesana lagi? Tidak tahukah engkau orang-orang Yahudi di situ akan membunuhmu?" Yesus nggak bergeming, dia tetap berjalan karena dia tahu kalau belum waktunya tiba, dia tidak akan mati. Katakan amin. Amin. Nah, saudaraku, pandemi sebentar lagi akan menjadi endemi. Amin. Apakah kita juga masih dihantui rasa takut? Bagaimana dengan ekonomi? Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu, ada orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Dia tahu dia dimerdekakan dari dosa, tapi dia nggak tahu bahwa dia juga dimerdekakan dari kemiskinan. Dia tahu, saudaraku, dia dimerdekakan dari dosa, tapi dia tidak tahu bahwa Yesus juga memerdekakan dari rasa bersalah, dari kekurangan, dari penyakit, dan dari semuanya benar-benar sudah merdeka. Saudaraku, ayat berikutnya, Roma 8. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh agama. Hukum Taurat ini bicara agama. Ada 4.300 agama yang kurang lebih sama dengan hukum Taurat. Prinsipnya beda isinya, tapi prinsipnya sama. Beda kulitnya, tapi kalau dikupas isinya sama. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, tapi siapa yang melakukannya. Betul? Galatia berkata, Galatia pasal 3 ayat yang ke-11, 12, saudaraku, dikatakan bahwa dasar hukum Taurat bukanlah iman, tetapi siapa yang melakukannya. Galatia, coba Galatia. Iya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ayat 12-nya, ya, ayat 12-nya, orang benar akan hidup oleh iman, betul, ayat 12-nya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, baca sama-sama, akan hidup karenanya. Sama dengan 4.300 agama di seluruh dunia. Ada 6 agama resmi di Indonesia: Kristen, Katolik, Buddhis, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam. Saudaraku, kalau Anda lihat, itu apa? Dasarnya bukan masalah iman, melainkan siapa yang melakukan hukum, dia akan dibenarkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan hukum agama sepenuhnya? Tanya kepada pemuka-pemuka agama, 6 agama ini, apakah mereka bisa? Anda tanya saya, Pak Agung bisa melakukan hukum agama? Nggak bisa. Sepenuhnya? Nggak bisa. Nggak usah hukum agama. Yang rumit, saudaraku, hukum lalu lintas di Indonesia, percaya deh, kita semua pernah melanggarnya. Betul, Pak Steven, ya? Tadi ada beberapa polisi ketemu dengan saya tanya, jam 9. Pernah melanggar nggak lalu lintas? Pernah. Saudaraku, bahkan polisi. Mungkin Anda berkata, kalau pendeta, saya jujur, pengakuan dosa, saya pernah melanggar lampu merah. Bukan sekali, 2 kali, saudaraku. Artinya, kita nggak bisa melakukan sepenuhnya. Maka dikatakan dasar agama bukanlah iman. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan dibenarkan. Kembali ke Roma 8. Saudaraku, ayat yang sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum agama karena tak berdaya oleh daging. Maksudnya apa? Daging kita nggak berdaya melakukan seluruh hukum itu dengan benar. Dan Alkitab berkata, kalau kita salah pada satu hukum, kita melanggar seluruh hukum. Apa yang nggak mungkin dilakukan oleh hukum agama karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Next, saudara. Dengan jalan mengutus anaknya, yaitu Yesus, dalam bentuk daging.
artinya dalam bentuk manusia. Yesus yang adalah Allah jadi manusia yang serupa dengan manusia, yaitu kita yang dikuasai dosa karena dosa. Bapa Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudaraku, maka nubuatan Yesaya, hari pembalasan Allah kita betul, dan hari pembalasan Allah kita ditimpakan pada satu manusia yang bernama Yesus. Maka kita, saudaraku, menerima kasih karunia Yesus, titik, tutup Alkitab, nggak melanjutkan dengan pembalasan. Maka sebab di dalam Yesus tidak ada pembalasan, di dalam Yesus tidak ada penghukuman, karena Yesus sudah mengambil semua. Anda dan saya hanya menerima anugerah dari Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Amin. Nah, saudaraku, jadi ini yang Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati Tuhan berikan lewat ini. Murka Allah sudah dipuaskan. Ketika Yesus mati, saudaraku, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Hukuman cambuk, hukuman salib menyelesaikan semua dosa. Dan murka Allah sudah selesai. Tidak satu pun tersisa untuk hukuman bagi kita. Maka bisa dimengerti kenapa Yesus tidak membaca nubuatan Yesaya secara lengkap, tapi menutupnya dengan tahun rahmat Tuhan selesai. Di dalam Yesus Roma 8 ayat 1 tidak ada penghukuman. Yang ada adalah anugerah, kemurahan. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak Anda upayakan, tapi diberikan. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sering memberitakan Injil kepada teman-teman SMA saya. Satu kali ada yang tertarik dan dia tanya, apa bedanya Yahudi dengan Kristen? Saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu, ketika saya bilang bahwa keselamatan itu begini, dia ngomong komentarnya gampang. Dia komentarnya begini, kok seenak itu ya selamat masuk surga? Oh iya? Cuman percaya Yesus kamu selamat? Iya. Kok mudah? Kalau mudah semua orang bisa dong? Iya. Kamu pun juga bisa kalau kamu menerima Yesus. Gak masuk akal saya. Loh, kenapa gak masuk akal? Justru masuk akal. Saya kemudian jelaskan. Yang kamu mau apa? Loh, kita itu untuk selamatkan harus berjuang, harus berusaha. Dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita, dengan ibadah kita. Oke. Katakan perjuangan kamu memenuhi syarat. Kamu berbuat amal, kamu berbuat ibadah, kamu melakukan hukum agama. Saudaraku, 99% hidupmu taat. Tapi ada satu dosa saja. Kamu pernah bohongin istrimu. Dosa enggak? Dosa. Sekarang Allah yang kudus, yang ada di surga, apakah dia mau bercampur dengan satu dosa? Enggak usah banyak-banyak. Satu dosa. Seperti air dicampur dengan minyak, apakah bisa? Enggak bisa. Nah, berarti gak mungkin kamu bisa selamat dengan semuanya itu. Justru lewat kematian Yesus, murka Allah akan dosa sudah dipuaskan di tubuh Yesus. Sebab upah dosa adalah maut. Dosa harus dibayar. Dan Yesus yang membayar. Kita hanya menerima anugerah. Lebih masuk akal. Nangkep saudara? Anda percaya itu? Anda selamat bukan karena perjuangan kita, karena Yesus yang menyelamatkan. Mudah? Mungkin kita berpikir mudah, tetapi saudaraku, kita bisa percaya itu pun juga anugerah. Efesus 2 ayat 9, bahkan iman pun kita diberi oleh Tuhan. Betapa kita bersyukur kita bisa mempercayai Yesus adalah Tuhan dan olehnya kita diselamatkan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan amin. Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan amin. Nah, saudara, kalau keselamatan, kalau dosa, kita dimerdekakan. Dan ingat, akar dari semua masalah kita, akar dari semua penyakit kita, akar dari semuanya, itu adalah dosa.
Penyakit, kemiskinan itu bukan akar, itu daun-daun penghukuman. Itu akarnya adalah penghukuman akan dosa. Nah, kalau Yesus mati buat kita, memerdekakan kita dari dosa, akarnya saja udah dicabut, apalagi daunnya. Tuhan sudah menyelesaikan. Artinya kemerdekaan sejati yang Tuhan beri meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Anda dimerdekakan bukan hanya dari dosa, tapi juga dari penyakit, dari kemiskinan, dari rasa bersalah, dari rasa takut. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara. Tepuk tangan bagi Allah, kita katakan amin. Dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kapan? Ketika kita menerimanya. Ketika kita mempercayai pengorbanan Yesus. Kamu dimerdekakan. Dan saudaraku, firman Allah berkata, kamu pun, baca sama-sama, benar-benar merdeka. Lebih keras lagi. Saya pun, nenek moyang kita pakai bambu runcing lebih semangat dari kita. Saya pun benar-benar apa? Merdeka. Bilang gini kalian apa? Merdeka. Angkat tanganmu, katakan merdeka. Nah, saudaraku, kenapa Alkitab nggak nyatet gini aja? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun merdeka. Selesai. Tapi kenapa Yohanes menulis, kamu pun benar-benar merdeka? Ini yang saudaraku yang dimaksud, yaitu apa? Kemerdekaan yang saudara dan saya terima. Bukan hanya kemerdekaan akan akar, tapi juga akan daun-daunnya. Maka ditegaskan, kamu pun benar-benar merdeka. Kita bukan sekedar merdeka dari dosa saja akarnya. Kalau akarnya aja udah, apalagi nggak ada lagi pohon, nggak ada lagi daun, nggak ada lagi buah dosa. Sudah dicabut semua, diselesaikan di kayu salib. Nggak ada satupun yang tersisa. Semuanya sudah selesai. Angkat tanganmu, saya benar-benar merdeka. Tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Amin. Siapa yang tahu Anda benar-benar merdeka? Haleluya. Kita benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari rasa takut. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu, dunia akan tambah semakin tidak baik. Ada COVID-19. Mungkin ke depan ada COVID-21. Mungkin. Saudaraku, dunia akan semakin buruk. Tetapi kalau kita mengerti kita benar-benar merdeka, apa yang kita takutkan? Roh Yesus ada dalam diri kita. Kalau bicara krisis ekonomi, dari zaman Ishak, dari zaman Abraham sudah pernah terjadi. Dan berkali-kali Allah membuktikan Tuhan menolong Abraham, Tuhan menolong Ishak. Bahkan di saat krisis Ishak mengalami panen. Kalau Tuhan yang sama menolong Ishak, Tuhan yang sama menolong saudara dan saya. Nggak ada yang perlu kita takutkan tentang ekonomi. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan tentang masa depan. Kamu benar-benar merdeka. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Kurang meriah, lebih meriah lagi, katakan haleluya. Amin, saudara. Ayat 32-nya. Dan apabila, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Dan Yesus akan memerdekakan kamu. Maka ayat 36-nya, kamu benar-benar merdeka. Roma 6. Kita lihat berikutnya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kalau dosa aja kita udah dimerdekakan. Kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran. Katakan, deklarasikan, saya hamba kebenaran. Hamba Allah, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Amin. Kita hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Halo. Amin. Yes. Nah, saudaraku, kita lihat lagi Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kamu dari kutuk hukum Taurat. Apa kutuk hukum Taurat? Kutuk bagi semua orang yang tidak bisa melakukan hukum agama. Pertanyaannya, Musa aja nggak bisa sepenuhnya melakukan, apalagi kita.
maka seharusnya Anda dan saya hidup di bawah kutuk. Tetapi lewat kematian Yesus di kayu salib, Dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat mendatangkan kematian, mendatangkan kemiskinan, mendatangkan penyakit. Namanya juga kutuk, nggak ada yang baik. Tetapi Kristus menebus kita. Seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14-nya, Yesus melakukan ini. Ayat 14-nya, supaya di dalam Yesus, angkat tangan saudara, sekarang yang ada di atas kepalamu bukan lagi kutuk, tapi berkat Abraham. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Taruh tangan di atas kepalamu, bukan lagi kutuk, tapi berkat Allah. Katakan, saya benar-benar apa? Merdeka. Ulangi, saya benar-benar apa? Merdeka. Tepuk tangan, katakan amin. Nah, saudaraku, sekarang kemerdekaan seperti apa yang Anda harapkan hari ini? Ada orang-orang yang tadi saya sudah jelaskan, banyak orang Kristen tahu dia dimerdekakan dari dosa, tapi dia nggak tahu kalau dia juga dimerdekakan dari penyakit. Ada banyak orang Kristen tahu dia dimerdekakan dari dosa, tapi nggak banyak yang tahu Anda juga dimerdekakan dari kemiskinan. Bicara tentang kemiskinan, saya contoh yang paling tepat. Saya memahami Tuhan memerdekakan saya dari kemiskinan. Nanti saya akan beri saudara. Tapi satu ayat terakhir buat saudara. Yohanes pasal yang ke-3 atau ke-4. Kita lihat. Ayat 4, ayat 3, betul. Yohanes 3 ayat 14. Ini ayat terakhir, tapi kesaksiannya masih panjang. Jangan buru-buru GR. Baca dulu, 1, 2, 3. Amin. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Perhatikan saya Bapak Ibu, perhatikan saya. Yohanes, saudaraku, memberi penjelasan kepada kita bahwa apa yang Musa lakukan, meninggikan patung ular tembaga di padang gurun, itu adalah bayang-bayang atau gambaran dari Anak Manusia, yaitu Yesus, ditinggikan di kayu salib. Nangkep? Halo? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih cerita sebentar. Apa yang terjadi, kenapa Musa bikin patung ular tembaga dan ditinggikan di padang gurun? Patung ular tembaga ditaruh di tiang. Ada satu latar belakang dari cerita ini adalah ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mengomel, menggerutu. Maka kemudian keluarlah ular kobra, ular beludak. Saudaraku, ular-ular itu mulai keluar dan menggigit begitu banyak rakyat Israel yang digigit. Sebagian mati karena kalau Anda baca salah satu ular beludak di padang gurun, sekali orang digigit, hitungan menit mati. Ular yang sama itulah yang gigit Paulus ketika ada di sebuah pulau, saudara. Nah, tahukah Anda, ketika orang-orang mulai mati, dan ketika ada orang-orang, saudaraku, yang sedang menunggu ajal berikutnya, meregang nyawa karena ular menggigit dia, bisa ular mulai masuk, demam, panas tinggi, menggigil, dan histeris ketakutan. Tuhan bicara sama Musa, bikin patung ular tembaga. Saudara, dibuatlah patung ular tembaga, ditinggikan. Kemudian pesan Tuhan, setiap orang yang memandang patung ular tembaga, dia tidak akan mati, tapi akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, saya bisa beri contoh kira-kira seperti ini kejadian. Ada orang-orang yang digigit, dan dia ketakutan, sedang meregang nyawa.
Saudaraku, tinggal mungkin beberapa menit lagi dia mati. Mata pun tinggal sayup. Hanya ada satu titik dia bisa melihat. Dan dia mendengar Musa bicara. Lihat ular tembaga. Lihat patung ular tembaga. Dan orang itu ketika dengan ketakutan menggigil. Mata memandang. Saudaraku, tapi dia terus memandang. Dan ketika dia memandang, tiba-tiba mata mulai membuka lebar. Demam mulai berkurang. Sampai akhirnya dia berkata, loh, kepada istri anaknya, aku sembuh. Ada beberapa orang yang digigit. Saudaraku, kemudian dia mendengar suara Musa. Lihat, pandang ular tembaga. Dia melihat. Tapi kemudian dia juga memandang bekas gigitan ular tadi. Dan juga dia merasakan, saudaraku, suhu yang mulai menggigil. Dia memandang, kadang ke sini, kadang memandang, kadang melihat. Dan akhirnya mati. Betul? Ada orang-orang yang sedang diburu ular. Dan ketika orang-orang itu diburu ular, ada yang kena gigit baru. Tapi dia pandang ular tembaga. Sembuh. Ular kobra yang menggigitnya mati. Kenapa harus ditinggikan? Hal yang sama. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kenapa mimbar dibuat lebih tinggi dari tempat duduk jemaat? Kenapa? Supaya perhatian jemaat ke mimbar. Hal yang sama. Kenapa anak manusia ditinggikan? Artinya supaya fokus kita hanya memandang salib Yesus. Ketika Anda memandang salib Yesus, engkau akan melihat sesuatu yang ilahi sedang terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku, saya terlahir sebagai orang miskin. Sangat miskin. Saking sangat miskinnya, saya nggak tahu apa yang saya makan hari ini, bukan hari esok. Kita sering mendengar orang bilang, Pak, saya nggak tahu lagi besok mau makan apa. Saya sering dengar gitu. Tapi saya belum pernah dengar orang ngomong, Pak, saya nggak tahu saya hari ini makan apa. Itu yang terjadi pada saya. Ibu saya seorang janda dengan 5 anak. Saudaraku, ibu saya beberapa kali, bukan sekali, membohongi saya. Seolah-olah memasak sesuatu di tungku kayu perapian. Tapi begitu kita buka, saudaraku, nggak ada apa-apa yang dimasak. Hanya untuk nyenengin hati kita, memberi semangat kepada kita. Itu ibu saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu saya kadang pergi 1 hari, 2 hari. Dengan alasan kami untuk cari makan buat kami. Dan sering pulang dengan tangan kosong, nggak ada yang dibawa. Dan apa yang ibu saya lakukan? Ibu saya hanya bilang gini, kamu nonton wayang, itu kan ada sajen, ambilen, curian. Dan banyak orang-orang Chinese di Walikukun yang pasang-pasang sajen, saudaraku. Itulah kesempatan untuk kami dapat makan. Jadi sajen-sajen untuk saudaraku, leluhur-leluhur, untuk arwah-arwah, itulah makanan kami. Itu makanan yang paling lezat, paling enak, saudaraku. Jangan saya suruh saya begitu lagi, saudaraku. Udah, itu masa lalu. Amin. Bapak Ibu, dan masa-masa sajen itu kan gak tiap hari ada. Apa yang kakak saya lakukan? Saudara, ada kucing lewat, kucing liar. Kakak saya ambil, disembelih, kita makan. Itu yang kami lakukan. Itu daging enak. Halo? Makanya saudaraku, kalau ada yang tanya, Bapak suka kucing ya? Di rumah kok banyak kucing? Bukan saya. Itu Budion sama anak-anak yang pelihara. Bukan saya, saudaraku. Ada yang mau, anak saya bilang, Pak ini pelihara dogi dong, mahal yang gini. Gini saya bilang gini, nak, dogi, pelihara dogi itu makanannya mahal. Bapakmu dulu makanannya gak bisa. Jadi kalau ingat dogi, iri, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, apa yang kakak saya lakukan? Jepretin cicak, saudara. Jadi ambil biting, biting, lidi, dilancipin, dikasih karet, dijepretin cicak di dinding geribik gedek, gedek bambu, saudaraku. Dan Anda tahu, cicak itu bukan makanan 1-2 minggu, bertahun-tahun, itulah makanan kami, saudara. Ada yang nanya jemaat, saudaraku, rasanya kayak apa, Pak? Gimana rasa durian? Rasakan sendiri. Pak, mau nyoba lagi? Kalau Anda mau, saya mau, saudaraku. Haleluya. Cicak, saudaraku, dibakar. Itulah makanan kami. Artinya, Anda tahu betapa miskinnya kami.
Dan ibu saya nyuruh saya nyuri, saudara. Karena anak paling kecil, paling lincah, saudara. Kalau nyuri nggak ketahuan, itu sering saya lakukan. Halo? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saking miskinnya. Tetapi ketika saya tahu, kemiskinan adalah daun dari akar yang namanya dosa. Dan ketika saya dimerdekakan dari dosa, otomatis saya juga dimerdekakan dari kemiskinan. Dan apa yang saya katakan, saya deklarasikan, aku benar-benar merdeka. 85, 12 November, saya terima Yesus, dan kemudian saya berkata gini, kemiskinan, engkau nggak tahu lagi di mana aku tinggal. Kemiskinan, engkau nggak tahu lagi di mana rumahku. Dan saudaraku, apakah ketika saya mendeklarasikan seperti itu, dalam 1-2 tahun situasi berubah drastis? Belum. Tapi saya tidak putus asa. Sama seperti seorang yang digigit ular tadi. Terus pandang, terus pandang, terus pandang. Jangan lihat bekas gigitan. Lihat anak manusia yang ditinggikan. Lihat patung ular tembaga. Lihat salib Yesus. Dan ketika saya melihat, hari ini saya melihat buah dari apa yang saya deklarasikan. Kemiskinan benar-benar nggak tahu lagi di mana saya tinggal. Engkau tidak akan pernah jadi miskin lagi ketika engkau tahu engkau benar-benar merdeka. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi bagi Allah kita, katakan amin. Termasuk penyakit. Amin. Termasuk penyakit, saudara. Boleh bangkit berdiri, saudara. Angkat tangan, angkat wajah, saudara. Anda yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun saudara berada, kebebasan apa yang Anda rindukan hari ini? Ada banyak orang ada dalam tawanan kekurangan. Ada banyak orang ada dalam tawanan penyakit. Ada banyak orang ada dalam tawanan rasa bersalah. Ada banyak orang ada dalam tawanan rasa takut. Ada banyak orang ada dalam tawanan kecanduan akan sesuatu, kebiasaan buruk. Engkau sulit melepasnya. Saudaraku, mari engkau berkata kepada Tuhan Yesus, aku mau melepaskan tapi aku gak bisa. Tapi aku tahu engkau sanggup melepaskan. Pandang salib Kristus dan engkau akan melihat kelepasan, kemerdekaan akan segala hal terjadi dalam hidupmu. Pandang seperti orang-orang Israel ketika digigit ular. Dia pandang patung ular tembaga sampai imannya muncul dan dia melihat perubahan terjadi dalam hidupnya. Engkau tidak akan pernah jadi miskin lagi. Engkau tidak akan pernah jadi sakit lagi ketika engkau terus memandang, sebab Yesus sudah memerdekakan engkau. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Tuhan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Mari pandang salib Yesus sampai engkau percaya, sampai hatiku mendengar lagu Bangsa. Angkat wajahmu, pandang salib Tuhan. Tuhan bersama. Pandang sampai hatimu percaya.
Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur perjamuan. Tuhan Yesus berkata, ketika kamu makan roti dan minum cawan ini, lakukanlah ini setiap kali kamu melakukannya. Ingatlah akan karya kebaikan, karya salibku. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda, ini hari ke-839 kita makan roti dan minum cawan perjamuan. Setiap kali kita makan dan minum, sesungguhnya kita seperti orang Israel yang terus memandang pada salibnya, pada kebaikannya. Dan ketika engkau memandang pada kebaikan, timbul imanmu. Dan ketika engkau timbul iman, maka kemurahan Tuhan, kebaikan Allah mulai mengalir dalam hidupmu. Kebebasan sejati terjadi dalam hidup kita. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu. Ambillah, makanlah. Yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur saudara. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah memberi kemerdekaan sejati bagi kami. Katakan, saya benar-benar merdeka. Terima kasih untuk malam hari ini. Dan sebagai tanda syukur kami ya Bapa, kami bawa persembahan syukur kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu, pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.